Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang peradilan di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan militer. Peradilan militer ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97. Nah, peradilan militer ini merupakan peradilan khusus bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kalau sekarang disebut dengan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Untuk peraturan yang mengatur itu belum ada perubahan dari 97 sampai dengan saat ini. Kemudian di peradilan militer itu mengenai jenis pengadilannya ada 4 ya. Nanti kita ketahui ada 2 peradilan tingkat pertama, juga ada 2 pengadilan tingkat banding. Yang membedakan apa? Yang membedakan nanti dari sisi kepangkatan masing-masing pelaku tindak pidana yang ada di kewenangan peradilan militer. Kemudian ada pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran. Kemudian mengenai kewenangannya secara umum ya, mengadili tindak pidana bagi prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit atau yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kemudian memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Ini berkaitan dengan keputusan-keputusan pejabat tata usaha di lingkungan ABRI atau TNI. Kemudian menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Jadi penggabungan ganti rugi ini ketika korban atau ahli waris atau keluarga korban itu melakukan tuntutan ganti rugi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku, itu bisa minta tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri ya, bisa mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi bersamaan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Ini adalah secara umum. Nah, nanti kita akan lihat kewenangan masing-masing pengadilan yang berada di lingkungan peradilan militer. Tadi sudah kita sampaikan ada 4 ya, pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan militer. Nah, pengadilan militer ini mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana untuk kapten ke bawah. Ya, jadi kapten ke bawah ketika melakukan tindak pidana nanti diadili di pengadilan militer ya, pengadilan militer. Kemudian untuk pengadilan militer tinggi ya, ini posisinya adalah pengadilan tingkat pertama bagi pelaku yang melakukan tindak pidana atau prajurit yang melakukan tindak pidana untuk pangkat mayor ke atas, dan memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata atau TNI. Ini untuk pengadilan militer tinggi ya, bisa bedakan ya. Pengadilan militer itu pelakunya adalah prajurit yang melakukan tindak pidana berpangkat kapten ke bawah. Sementara untuk pengadilan militer tinggi itu untuk prajurit yang melakukan tindak pidana berpangkat kapten mayor ke atas, diadili di pengadilan militer tinggi. Nah, kemudian pengadilan militer tinggi ini juga merupakan pemeriksaan tingkat banding dalam hal apa? Dalam hal perkara yang sudah diputus oleh pengadilan militer. Ya, pengadilan militer kan tingkat pertama untuk prajurit melakukan tindak pidana pangkat kapten ke bawah. Ketika sudah diputus oleh pengadilan militer, si prajurit ini atau TNI ini tidak puas, mengajukan bandingnya ke pengadilan militer tinggi. Kemudian pengadilan militer tinggi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam hal sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer ya. Misalkan pengadilan militer Yogyakarta dengan pengadilan militer Semarang, ada sengketa kewenangan, sama-sama mengadili perkara yang sama, orangnya sama. Nah, itu namanya
sengketa kewenangan mengadili. Yang berhak untuk memutuskan pengadilan militer mana nanti menjadi kewenangan pengadilan militer tinggi. Nah, berikutnya adalah pengadilan militer utama. Pengadilan militer utama ini untuk memeriksa atau mengadili perkara banding dan perkara sengketa tata usaha negara yang diputus oleh pengadilan militer tinggi. Ya, ketika seorang mayor ke atas melakukan tindak pidana, kemudian diputus oleh pengadilan militer tinggi, tidak puas, bandingnya ke pengadilan militer utama. Kemudian juga kewenangan pengadilan militer utama itu memutus sengketa kewenangan antar pengadilan militer yang kedudukannya berada di pengadilan militer tinggi yang berlainan. Kemudian sengketa antar pengadilan militer tinggi atau sengketa antar pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer. Ini kewenangan yang lain kaitannya dengan memutus perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dengan auditor tentang perkaranya itu akan masuk ke pengadilan mana, apakah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau di lingkungan peradilan militer. Ini berkaitan dengan pengawasan, kemudian ini berkaitan dengan teknis di pengadilan militer, ya. Kemudian berkaitan dengan teknis pemeriksaan permohonan kasasi, peninjauan kembali, gerasi kepada Mahkamah Agung. Nah, pengadilan yang terakhir namanya adalah pengadilan militer pertempuran. Ini tingkat pertama dan terakhir, jadi hanya satu-satunya pengadilan ketika terjadi tindak pidana yang pelakunya prajurit atau dipersamakan dengan itu di daerah pertempuran. Pengadilan militer ini bersifat mobile, ya, artinya mengikuti pergerakan pasukan dan kedudukannya di daerah hukum pertempuran. Ketika ada di daerah A terjadi pertempuran, ada tindak pidana yang oleh prajurit, yaitu nanti diadakan pengadilan militer pertempuran. Kalau sudah nggak ada pertempurannya pindah, ya berarti nanti pengadilan militer itu akan diadakan di mana pertempuran itu berada. Oke, saya kira itu untuk lingkungan peradilan militer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.